Pendidikan Biologi D dengan NIM nomor urut 5. Di sini saya akan membahas buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila oleh Winarno pada bab 7 halaman 197 bagian C. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dimensi dan aspek Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, yang terakhir, implementasi Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian paradigma ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah daftar dari semua bentukan kata yang menunjukkan konjugasi dan deklinasi model teori dalam ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Secara etimologis, paradigma berarti model teori atau kerangka berpikir. Secara terminologis, paradigma adalah pandangan mendasar ilmuwan tentang pokok permasalahan yang sedang dihadapi dan bagaimana cara menjawab persoalan dan aturan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai sistem nilai menjadi sistem acuan dalam berpikir dan bertindak dasar moral dalam pengembangan ilmu. Adapun bidang penerapan Pancasila sebagai paradigma, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua, perkembangan hukum, yang ketiga, supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM, yang keempat, perkembangan sosial politik, yang kelima, perkembangan ekonomi, yang keenam, perkembangan kebudayaan bangsa, dan yang ketujuh, perkembangan pertahanan. Selanjutnya, dimensi dan aspek-aspek Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Aspek ontologi menyatakan ilmu adalah aktivitas manusia yang terus berkembang. Aspek epistemologis menyatakan Pancasila dijadikan metode berpikir dalam pengembangan ilmu. Aspek aksiologis menyatakan nilai Pancasila memastikan ilmu bermanfaat positif dan tidak bertentangan dengan moral. Dimensi ilmu. Ada masyarakat, yaitu akademi community yang mengembangkan ilmu, proses, aktivitas ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan eksplorasi. Selanjutnya produk, yaitu karya ilmiah dengan implikasi fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Ilmu sosial. Filosofi Pancasila digunakan untuk mengembangkan teori sosial yang sesuai dengan budaya dan konteks Indonesia. Dari Santoso 2003. Contohnya, Ekonomi Pancasila oleh Mubiarto dan Hukum Pancasila oleh Noto Nagoro. Perbedaan dengan ilmu alam. Ilmu sosial bersifat dinamis, membutuhkan konteks budaya dan masyarakat. Ilmu sosial Indonesia harus berbasis Pancasila untuk relevansi lokal. Pribumisasi ilmu sosial. Mengadaptasi ilmu sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar kontekstual dengan masyarakat Indonesia. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan memberikan arah dan kerangka yang sesuai dengan budaya, moral, dan tujuan bangsa. Pengembangan ilmu berbasis Pancasila tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam membangun ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai nasional. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan tentang paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.